Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kunaha, yang sama-sama kita muliakan para imam, yang kita hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat. Segala kedudukan tak dapat saya sampaikan satu persatu, segala jawaban tak dapat aku ungkapkan satu persatu. Semua kita yang ada di sini, yang dari Tongauna, dari asal, dari Lasolo, dari Kendari, dan kita semua, insya Allah kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian salawat dan salam, jangan pernah sedetik pun kita luput menyampaikan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dialah satu-satunya manusia yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat untuk berikan syafaat kepada kita sekalian, karena kita adalah muslim. Jamaah tasya yang saya muliakan, ringkas saya barangkali beberapa untayan kata yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, bahwa saya ingin mengatakan sebenarnya saya hampir tidak mampu berkata-kata di depan keranda seperti ini. Siapapun dia, orang mungkin dia kiai atau dia ustadz atau dia alim, sesungguhnya ketika dia mengungkapkan kalimat itu dia hanya melawan risau, ketakutan, kehusuan ketika ia menghadap keranda mayat. Sekarang saya ingin tanya dan tidak usah jawab. Dari kita yang ada di sini, ada tak atau apakah kita merasakan sesuatu getaran, ketakutan, muhasabah, timbang-timbang diri? Oh, sekarang umur saya sudah berapa? Sudah berapa lama saya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksiat apa yang selama ini aku lakukan? Ketika melihat keranda di hadapan kita ini, kita semua masing-masing akan menjawab dengan cara kita masing-masing dan tentu dengan perasaan. Dan bagi orang yang betul-betul khusyuk, punya iman, maka dia akan pasti bermuhasabah. Dan dia akan mengatakan, ya Allah, hari ini saudara saya almarhumah Watia binti Asad yang terbujur kaki dalam keranda. Mungkin besok, lusa atau bahkan sebentar saya yang akan dalam keranda ini. Inilah makna bahwa bertaksiah itu melayat orang meninggal ini. Kenapa begitu besar pahalanya? Karena betapa besar ilmu yang disampaikan oleh keranda ini walaupun dia habis. Makanya Nabi mengatakan, inilah nasihat yang diam, tidak berkata-kata. Bagi orang yang punya iman, bergetar hatinya Bapak Ibu. Kalau ada di antara kita atau orang lain, dan saya yakin tidak ada di sini, kalau melihat saudaranya sudah dalam terbujur kaku, kata lagu dia katakan, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur, keranda diusung. Kalau tidak sampai merasakan seperti itu, maka perlu dipertanyakan bagaimana ketakutannya, bagaimana takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada anak-anaknya, saya ingin menyampaikan secara khusus, atau kepada kita sekalian, kenapa anak-anaknya almarhumah menangis, atau kita yang sudah pernah kehilangan orang tua. Saya yakin dan pasti karena bakti kita belum selesai, bakti kita belum tunai. Ada cita-cita kita kepada orang tua kita yang belum tersampaikan. Atau mungkin selama ini saya jarang sama-sama dengan orang tua saya, tapi lagi-lagi Islam memberikan jawaban yang sangat gitu. Tidak terputus bakti seorang anak kepada orang tuanya dengan beberapa cara. Yang paling gitu adalah mungkin doangge ya namun jono. Jangan lagi bilang, oh papanya Haji saya tidak tahu bahasa Arab, saya tidak bisa katakan Allahumma gfir laha.
dalam hati saya betul lagi itu kak. Ini bertanya Terima kasih alhamdulillahirobbilalamin. Tersalam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemanduna boleh lah. Pokoknya ambil ke koyan ini itu. Oh bu, buka ike lomba-lomba surga. Anak pewis angin surga nih gubernur ini. Di antara bakti seorang anak yang paling besar manfaatnya adalah doa. Makanya Nabi sunahkan, agama sunahkan doa kepada orang tua. Yang berikut saya ingin sampaikan kepada kita sekalian karena ini nasihat, maka tak salah saya belum tentu sebaik apa yang saya sampaikan. Tapi kalau saya tidak sampaikan maka sungguhnya aku tertipu oleh hawa nafsuku sendiri. Kenapa kebenaran saya tidak sampaikan? Ada Nabi mengatakan, Annal arda yunadi likulli yauman khamsata marra. Artinya, sesungguhnya bumi, kubur itu, kata Nabi, setiap hari dia memanggil-manggil ini kita yang hidup ini sekarang. Dia panggil-panggil kita dengan 5 panggilan. Apa kata kubur? Ana baitul wahda. Hei orang hidup, saya ada di tempat kesunyian, tempat kesendirian. Pokoknya dia amalamu. Dan yang disunahkan, yang ditetapkan Rasulullah adalah ketika hai orang-orang hidup, aku ini tempat kesendirian. Apa dia kata Nabi? Bawa teman-temanmu yang banyak, bawa teman-temanmu yang banyak. Apa temannya itu? Ayuhal ikhwah, banyak-banyak kok, banyak-banyak dia bilang orang Bugis. Baca Al-Quran, agungkan Al-Quran, berteman dengan Al-Quran. Kepada kita sekalian dan terutama kepada saya. Lalu kemudian kubur berkata, Ana baitul afani, aku tempatnya binatang buas. Nanti kita ini akan dicabik-cabik oleh cacing, oleh binatang-binatang dalam kubur. Bahkan dalam satu riwayat ada hadis qudsi mengatakan, ini kubur berkata, hai Bani Adam, hai anak cucu Adam, kalian berlenggak-lenggok silakan mau kemana-mana saya di atas punggungku, di atas dunia maksudnya. Kita bekerja seharian kemana silakan, kemana hendak kita suka. Tapi ingat kata kubur, ketika kau berada dalam perutku, kau tidak bisa kemana-mana lagi. Maka kata Nabi, kalau kubur adalah tempatnya binatang buas, kita diperintahkan banyak-banyak basmalah, banyak-banyak Fatihah. Ini disampaikan oleh para ulama. Lalu kemudian, ana baitul sulam, kata kubur, aku ini tempat yang gelap sekali. Apa nasihatnya? Kata Rasulullah, terangi kuburmu dengan sholat malam, banyak-banyak tahajud, intinya banyak sholat. Lalu selanjutnya, ana baitul su'al munkar wa nakir, kata kubur saya ini tempatnya pertanyaannya malaikat munkar dan nakir. Ini sudah SD kita diajarkan bahwa kita akan ditanya-tanya, akan disoal oleh malaikat munkar dan nakir. Dan jawabannya yang diajarkan Rasulullah adalah perbanyak baca kalimat ini. Ini yang sering ada kelompok lain sekarang itu bid'ahkan itu. Kata Nabi, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyak tahlele. Kita banyak berkata ini. Intinya zikir. Maka oleh karena itu akhirnya menutup tasya ini tidak ada kata lain yang perlu kita usahakan. Karena kata Imam Al-Ghazali, ini di hatinya kita ini kalau porsinya dunia banyak sekali, porsinya akhirat tinggal sedikit. Banyak-banyak kita ingat akhirat. Kita mau mati entah sebentar atau besok, banyak berbekal. Karena ini hanya dia tidak bisa lagi berkata-kata ini keranda. Andai kata berkata-kata dan bahkan sebentar ini kata Nabi, apabila keranda diusung oleh orang itu, ini si mayat berkata kalau dia orang baik, Pak Inkana salihan, apa dia bilang? Kadimuni, cepat bawa saya, sering ketemu Tuhanku. Makanya dulu pernah viral itu, yang diusung kerandanya kayak lari-lari. Itu boleh jadi karena perintah orang yang dalam keranda itu. Oleh karena itu akhirnya
Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman. Terutama kita banyak bermuhasabah dan banyak bertanya kepada diri kita sendiri. Sudah sebesar banyak apa bekal saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa sebentar saya mau mati, itu saja. Besok saya mau mati, besok saya mau mati, besok saya mau mati. Itu saja kuncinya. Kita akan terus banyak beramal. Dan untuk ini mari kita hadiahkan doa kepada arwah almarhumah Hatiyah Watiyah bintil Asad dengan fadilah suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma taqabbal hasanati wa qadir sayyiati bi rahmatika ya ghafur ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ila hasan mayt almarhumah Watiyah bintil Asa laha al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.